Sebuah bencana besar mengguncang Los Angeles, Amerika Serikat. Dalam waktu hanya 2 hari, kebakaran hebat meluluh lantakkan bangunan-bangunan megah, menelan kerugian hingga 810 triliun rupiah. Banyak yang melihat kejadian ini sebagai peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat peran Amerika dalam mendukung dan mendanai Israel untuk menghancurkan Palestina. Apa hikmah di balik peristiwa ini dan bagaimana tanggapan Ustadz Abdus Somad mengenai hubungan antara kezaliman dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang berpikir heran, apa yang mereka kejar ke Palestina? Dia ingin melihat hijau. Kalau sudah dibentang karpet hijau, baru dia turun ke bawah. Maka yang dimaksud dengan hijau itu adalah ditanami tanaman-tanaman hijau, penghijauan yang luar biasa. Mereka ambil tanah itu, mereka hancurkan rumah orang Islam, mereka buat tembok panjang. Penjara terbesar dan terpanjang di dunia adalah Palestina. Dalam waktu singkat, kebakaran besar melanda Los Angeles, kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia. Bangunan-bangunan megah, termasuk gedung pencakar langit, pusat bisnis, dan kawasan elit lenyap dalam kobaran api. Kerugian yang ditaksir mencapai 810 triliun rupiah menjadi salah satu catatan bencana paling mahal dalam sejarah Amerika Serikat. Di sisi lain, Amerika Serikat selama bertahun-tahun diketahui mendukung secara finansial dan militer tindakan Israel yang menghancurkan Palestina. Dukungan ini tidak hanya menyebabkan kehancuran fisik, tetapi juga penderitaan mendalam bagi rakyat Palestina. Ribuan nyawa telah hilang dan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal akibat agresi militer Israel yang terus berlanjut.
Kejadian kebakaran di Los Angeles ini dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kezaliman yang didukung oleh Amerika Serikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-An'am ayat 65, "Katakanlah, dialah yang kuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain." Ayat ini mengingatkan bahwa kehancuran bisa datang dari mana saja sebagai balasan atas kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Ustadz Abdus Somad dalam banyak ceramahnya sering menyoroti penderitaan rakyat Palestina dan peran-peran negara besar dalam mendukung penjajahan Israel. Beliau pernah berkata, Palestina bukan hanya tentang tanah, tapi tentang akidah. Membela Palestina berarti membela kehormatan Islam. Siapa yang mendukung kezaliman, maka ia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga menambahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil. Setiap kezaliman akan ada balasannya. Jika bukan di dunia, maka di akhirat pasti akan dituntut. Tapi seringkali Allah menunjukkan kekuasaannya di dunia agar manusia mengambil pelajaran. Kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Kebakaran di Los Angeles dan kehancuran di Palestina adalah dua sisi dari satu pelajaran penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umat manusia untuk berhenti dari kezaliman dan kembali kepada jalannya. Sebagai umat Islam, kita harus terus mendoakan saudara-saudara kita di Palestina dan membantu mereka dengan segala kemampuan yang kita miliki. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berada di jalan yang benar dan menjauhi kezaliman. Bagaimana pendapat Anda tentang kejadian ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih.